mengawali acara pagi ini yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai akan kami bacakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Susanto SC. Kepada Bapak Iwan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan di Pusritbang Jalan dan Jembatan Baru. Sesuai dengan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di Pusritbang Jalan dan Jembatan, izinkan saya untuk membacakan prosedur keselamatan dan keselamatan kerja yang kami tuangkan dalam safety guide pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Iwan Susanto, salah satu ahli K3 Pusritbang Jalan dan Jembatan dan anggota P2 K3R. Saya akan menjelaskan tentang SIP atau Sistem Integrasi Pusyata yang merupakan integrasi antara quality, health, safety, dan environment dan dengan kursi Pusyata. SIP berdasarkan persyaratan standar ISO. Yang pertama adalah ISO 17020 yaitu berkaitan tentang lembaga inspeksi, kemudian ISO 14001 itu berkaitan dengan lingkungan, kemudian OHAS 18001 berkaitan dengan K3, kemudian ISO 9001 tentang sistem mutu, kemudian ISO 17025 tentang laboratorium. Ini adalah struktur organisasi P2K3R, yaitu Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan sesuai yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa setiap instansi harus mempunyai P2K3. Ketua P2K3R dijabat oleh Kepala Pusritbang Jalan dan Jembatan, kemudian Wakil Ketua P2K3R dijabat oleh Kepala Bidang Sumber Daya Pelimbangan,
kemudian dibantu oleh Sekretaris P2K3L yaitu ahli K3, kemudian beberapa ahli K3 yang membidangi bidang keselamatan kerja, bahan kimia, lingkungan kerja, kemudian bidang kesehatan pegawai, bidang limbah padat, dan bidang P3K. Ini adalah pengurus P2K3L tahun 2013. Ketua P2K3L Bapak Insinyur Heri Fasa, MNSC. Kemudian Wakil Ketua P2K3L adalah Bapak Insinyur Joko Purnomo MT. Kemudian Sekretaris P2K3L dijabat oleh Bapak Dr. Andes Hadi Purnomo. Dan ahli K3 di bidang keselamatan kerja dan limbah B3, saya sendiri, Iwan Susanto. Kemudian ahli K3 bidang bahan kimia, Saudara Hadi Gunawan Sonjaya SST. Dan ahli K3 bidang lingkungan kerja, Dr. Andes Tubun Gunawan MNC. Kemudian ahli K3 bidang kesehatan pegawai, Bapak Adi Romi ST. Ahli K3 bidang limbah padat, Bapak Iqbal Witar Saputra AMD. Dan terakhir ahli K3 bidang P3K adalah Bapak Ahmad Zainuddin. Ini adalah kebijakan Pusjata, yaitu menyediakan jasa pelimbangan, jasa manajemen, pengujian dan inspeksi, dan layanan teknis serta informasi di bidang jalan dan jembatan yang berslogan hebat, handal, ekonomis, berwawasan K3L, akurat dan tepat waktu. Dan ini berkaitan dengan pemisahan sampah. Dimohon kepada seluruh tamu dan juga pegawai Pusditbang Jalan dan Jembatan dilarang membuang sampah di sembarang tempat, dan dimohon dengan hormat untuk membuang sampah di tempat yang telah kami sediakan. Pusjata telah membagi 3 kategori sampah, yaitu organik, non-organik, dan B3. Tempat sampah dengan warna hijau adalah jenis sampah untuk organik, contohnya yaitu sisa makanan, kertas, dan daun. Kemudian tempat sampah dengan warna kuning untuk jenis sampah non-organik. Kemudian tempat sampah untuk warna merah adalah jenis tempat sampah untuk limbah B3 padat. Kemudian kami juga melarang merokok di dalam ruangan kepada seluruh pegawai dan juga tamu. Kemudian Pusjata menyediakan tempat untuk merokok, yaitu di luar gedung dengan tanda smoking area. Kemudian berkaitan dengan keadaan darurat, dimohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu untuk parkir di tempat yang telah kami sediakan, dan berparkirlah dengan bagian muka ada di depan. Kita berada di gedung nomor 3, yaitu gedung pengembangan lantai 2. Berkaitan dengan keadaan darurat, apabila terjadi keadaan darurat yang dalam hal ini ada perintah evakuasi, hadirin mohon tidak panik. Segera keluar mengikuti arah evakuasi yang ada di lantai dengan tanda panah berwarna hijau. Kemudian berkumpulan menuju assembly point yang terdekat. Apabila terjadi keadaan darurat kebakaran, kami telah menyediakan alat pemadam api ringan di setiap gedung, dan juga apabila terjadi kecelakaan yang menggunakan obat kotak P3K yang kami sediakan di setiap gedung. Ini adalah posisi kita di ruang rapat A, lantai 2. Apabila terjadi keadaan darurat, jalur evakuasi ada 2 pintu, yaitu di sebelah timur dan sebelah barat. Apabila bapak-bapak dan ibu memerlukan toilet ada di sebelah barat. Kita sudah pisahkan antara toilet pria dan toilet wanita. Kemudian ini adalah lantai 1 gedung pengembangan. Apabila terjadi keadaan darurat, ikuti arah evakuasi kemudian menuju ke assembly point yang berada di lapangan upacara di depan tiang bendera. Demikian, selamat menikmati kunjungan saudara-saudara semua di Pusditbang Jalan dan Jembatan. Kenyamanan Anda adalah kebanggaan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati,
Laporan Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Litbang Jalan dan Jembatan kepada Bapak Insinyur Heri Frasa MM SC, disilahkan. Yang kami hormati Bapak Kepala Litbang Kementerian Perdagangan Umum, yang kami hormati Bapak Insinyur Jenderal Bina Marga atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kepala Pusat Saksepri, para pembicara, peserta kolokvium dan para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang nikmat, dalam suatu forum yang menunjukkan kepada kita komitmen kita bersama dalam kaitannya memajukan dunia penelitian dan pengembangan, khususnya di bidang jalan dan jembatan. Atas nama Pusat Litbang Jalan dan Jembatan, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kolokvium dan merupakan suatu kebanggaan bagi kami semua. Pada Bapak Kepala Litbang Kementerian Pekerjaan Umum yang berkenan hadir untuk menyampaikan sambutan dan membuka acara secara resmi tahun ini dan pada waktunya nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya dapat kami laporkan kepada seluruh hadirin sekalian bahwa kolokvium ini telah hadir dan wakil dari beberapa instansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, swasta dan akademisi. Untuk diketahui bahwasannya kolokvium tahun ini merupakan penyelenggaraan kolokvium yang ke-7 kalinya. Dari tahun ke tahun kolokvium kesehatan selalu mengangkat tema yang sangat-sangat berbeda sesuai dengan perkembangan dan isu teknologi inovasi yang berkembang pada waktunya. Kolokvium Jalan dan Jembatan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007 dengan memusatkan perhatian pada isu teknologi infrastruktur jalan yang inovatif. Pada tahun 2008 dilanjutkan dengan fokus kepada pengawalan kualitas jalan dan jembatan. Isu tentang pembayaran jalan dan jembatan untuk meningkatkan daya saing nasional dijadikan tema pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 program tema berkembang pada fokus penerapan teknologi jalan dan jembatan untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Sedangkan pada tahun 2011 berbicara tentang optimalisasi infrastruktur jalan untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan. Tahun lalu, kolokvium tercatat mengangkat tema dukungan teknologi dan NSPR bidang jalan dan jembatan dalam penguatan connectivity koridor ekonomi nasional. Setelah sukses dengan penyelenggaraan kolokvium di tahun-tahun sebelumnya, hari ini tercatat kembali menyelenggarakan kolokvium mengangkat tema pengembangan teknologi untuk mewujudkan jalan dan jembatan yang handal, berwawasan lingkungan, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Hadirin yang saya hormati, kolokvium kali ini menyajikan 28 makalah dari sebanyak 36 makalah yang masuk dalam prosedur kolokvium jalan dan jembatan yang akan disajikan secara paralel selama 1 hari. Seluruh makalah yang akan disajikan telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok pembahasan yang mempresentasikan dukungan untuk mewujudkan jalan dan jembatan yang handal, berwawasan lingkungan, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Keempat pokok bahasan tersebut terdiri dari bangun jembatan dan bangunan pelengkap jalan, bahan perkerasan jalan, geoteknik, dan lalu lintas dan lingkungan jalan. Selain mempresentasikan makalah, kolokvium tahun ini juga memamerkan beberapa produk teknologi jalan dan jembatan yang merupakan hasil litbang dan juga hasil inovasi dari berbagai pihak. Di luar acara pokok tersebut, kami telah melakukan pemilihan peneliti terbaik yang diseleksi
dari beberapa nama yang telah dinominasikan oleh staf dan tim teknis peneliti Pusat Limbah Jalan dan Jembatan. Kami juga menyeleksi makalah terbaik serta menyajikan penyaji terbaik pada kolokvium Jalan dan Jembatan pada tahun 2013 kali ini. Kolokvium tahun ini juga diberikan oleh lomba mewarnai untuk anak-anak SD yang telah dilaksanakan kemarin yang mengangkat tema tentang keselamatan jalan. Kemudian terdapat juga lomba foto dengan tema jalan dan jembatan serta poster sesi. Seluruh kegiatan pendukung tersebut diharapkan dapat memotivasi peserta kolokvium dan peneliti hujatan untuk selalu bekerja secara maksimal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kolokvium kali ini memiliki isu strategis, yaitu seputar usaha pengembangan teknologi dan infrastruktur jalan jembatan yang handal. Saat ini pengelola jalan di Indonesia telah menyadari bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan tidak terlepas dari inovasi dan teknologi. Teknologi tepat dan benar yang bermuara pada efisiensi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Isu lain adalah bagaimana mengelola pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Isu strategis tersebut yang akan dibicarakan pada hari ini dicoba dicarikan strategi dan rumusan sebagai hasil penyelenggaraan kolokvium hari ini. Kolokvium hari ini diharapkan dapat menjadi forum bertukar pikiran, ide dan gagasan dalam memajukan inovasi teknologi jalan dan jembatan. Kami sangat berharap bahwa peluang inovasi yang diberikan oleh negara dan pemerintah kepada kita dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, marilah kita bersama-sama dalam forum hari ini untuk dapat saling bertukar pikiran, bersumbangsana serta memberikan ide-ide kreatif dalam hal peningkatan teknologi dan inovasi di bidang jalan dan jembatan di Indonesia. Dalam mencapai isu tema kolokvium hari ini, yaitu terwujudnya jalan yang handal, berwawasan lingkungan dan peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus pembuka acara seminar kolokvium Jalan dan Jembatan 2013 yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Litbang PU. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Graito Sutadi MSc, disilahkan. Yang saya hormati Direktur Jenderal Bina Marga yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Direktur Bintek. Yang saya hormati para kapus Jatan, namanya Pak Heri Pasar, kapus air dan kapus recycling, kapus perhubungan. Kebetulan tidak bisa hadir karena ada tugas yang sangat mendesak di Jakarta. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya di lingkungan Badan PU. Yang saya hormati para profesor, peneliti, dan rekayasa di lingkungan Pusjatan dan Balitan PU yang pusat-pusat lain yang berkesempatan hadir pada pagi ini, para pembicara, peserta kolokvium dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Mengawali sambutan ini, marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri kolokvium Jalan dan Jembatan tahun 2013. Puji syukur juga kita
panjatkan sehubungan dengan akhir-akhir ini warga Kementerian Pekerjaan Umum diberikan rahmat bahwa perjuangan yang sudah dilaksanakan sekian lama kemarin telah diserahkan, yaitu penilaian laporan keuangan atas realisasi anggaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang dulu pada tahun 2013 sampai 2008 diberikan predikat disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian pada tahun 2009 sampai dengan 2011 selama 3 tahun kita mendapatkan predikat WDP, wajar dengan pengecualian. Maka pada tahun 2012 predikat telah meningkat menjadi WTP atau wajar tanpa pengecualian. Meskipun WTP itu masih diberi label WTP DPP, artinya wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Pada kesempatan ini saya sampaikan, saya teruskan instruksi Bapak Menteri pada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus meningkatkan upaya sehingga pada tahun 2013 ini yang nanti akan dinilai oleh BPK pada tahun depan akan memperoleh predikat full wajar tanpa pengecualian, tidak lagi dengan label-label DPP dengan paragraf penjelasan. Bapak sekalian yang saya hadir, tuntutan dan dorongan agar lahirnya inovasi teknologi jalan dan jembatan semakin meningkat pada dekade ini. Setiap isu yang terkait permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan membutuhkan solusi dari teknologi terkini. Diperlukan sebuah visi dan misi serta langkah konkret dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat melahirkan inovasi yang berguna. Namun demikian, setiap teknologi yang akan diaplikasikan hendaknya tetap memenuhi kaidah dan kriteria keandalan, berwawasan lingkungan, serta memiliki nilai tambah bagi sumber daya alam. Masyarakat Indonesia saat ini telah menjadi masyarakat yang kritis, sehingga terus-menerus menuntut perbaikan pelayanan, termasuk dalam pelayanan infrastruktur jalan. Masyarakat telah sadar akan hendaknya untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk dalam segi keandalan. Menyikapi hal tersebut, Pusjatan khususnya dan masyarakat pemerhati jalan dan jembatan pada umumnya diharapkan menjadi semakin sensitif dan mampu memperkirakan secara akurat kebutuhan yang lebih jauh ke depan, serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi teknologi yang tepat kepada penyelenggara jalan. Hadirin sekalian yang berbahagia, penyelenggaraan jalan pada hakikatnya adalah bertujuan untuk menyediakan akses bagi kegiatan masyarakat secara efisien. Untuk itu terdapat ukuran kinerja pencapaian terhadap penyelenggaraan jalan. Pencapaian tersebut disesuaikan dengan tingkat keandalan atau kepercayaan terhadap jalan. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang membawa implikasi kenaikan beban volume dan berat kendaraan yang menggunakan jaringan jalan, maka diperlukan semakin tinggi pula nilai keandalan dan tingkat kepercayaan terhadap masyarakat terhadap jalan. Karena itu dibutuhkan teknologi jalan dan jembatan dapat menjamin tingkat keandalan dan kepercayaan yang diharapkan masyarakat. Hadirin sekalian yang berbahagia, selain membutuhkan infrastruktur yang handal, akhir-akhir ini lingkungan menjadi isu pokok dalam berbagai kegiatan konstruksi, termasuk dalam kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan,
Namun bila pembangunan tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, diharapkan dapat menyelamatkan lingkungan dan mengurangi dampak fatalitas bencana. Kementerian PU telah banyak mengeluarkan keputusan, peraturan, dan SPM (Standar Pedoman dan Norma) terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan. Aturan-aturan tersebut telah dijadikan bagian dari dokumen kontrak sehingga mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak pembangunan dan jalan dan jembatan. Kementerian PU saat ini tengah menggalakkan program Green Construction, yaitu kegiatan pembangunan atau konstruksi yang ramah lingkungan. Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, salah satu program yang berwawasan lingkungan adalah penggunaan material daur ulang, yaitu penggunaan kembali bahan agregat dari konstruksi jalan yang telah rusak dengan menggunakan teknik dan campuran sedemikian rupa agar agregat tersebut dapat digunakan kembali untuk pembangunan jalan baru, sehingga menghemat penggunaan sumber daya alam batuan dan pasir. Contoh lain adalah teknologi penahan longsoran tanah dengan penggunaan untuk vertiver atau akar wangi. Selain murah, kuat dan ramah lingkungan, juga menambah nilai estetika. Hadirin sekalian yang terhormat, di beberapa daerah di Indonesia banyak terdapat material alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau agregat pembangunan jalan dan jembatan. Namun keterbatasan teknologi, termasuk yang tadi adalah SPM-nya, membuat beberapa daerah tidak bisa memanfaatkan material alam tersebut secara maksimal. Padahal dengan memanfaatkan material alam tempat, daerah tersebut bisa menghemat pengeluaran dalam pembangunan fungsi jalan dan jembatan, sekaligus menjadi PAD, bahkan dapat menjadi produk andalan, seperti contohnya asbeton. Peningkatan pemanfaatan material lokal dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti penetapan kebijakan pemerintah, promosi pemanfaatan produk lokal, atau melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Litbang dapat mengeksplorasi keunggulan-keunggulan yang dimiliki material lokal dan dapat menjadi promosi yang luar biasa. Litbang juga dapat menumbuhkan kepercayaan pengguna akan keandalan dari material tersebut. Di beberapa kasus, hasil litbang terhadap material lokal dapat dijadikan acuan bahwa produk tersebut bisa dijadikan standar untuk konstruksi di berbagai kegiatan infrastruktur. Kesulitan dari beberapa daerah dalam mengembangkan potensi material lokal yang dimilikinya adalah belum adanya SPM terkait penggunaan bahan tersebut, sehingga sering menjadi temuan dalam pemeriksaan. Peran litbang sangat dibutuhkan untuk mengeluarkan hasil uji yang dapat memberikan bukti secara ilmiah terkait penggunaan material lokal tersebut untuk menerbitkan SPM. Hadirin sekalian, saat ini banyak tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan keandalan infrastruktur jalan dan jembatan. Tantangan yang dihadapi terutama terkait dengan peran infrastruktur jalan dan jembatan dalam percepatan terbentuknya sistem transportasi nasional dan internasional dengan intermodanya, serta perwujudan keseimbangan pembangunan wilayah, termasuk di dalamnya keseimbangan pembangunan wilayah terisolir, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil. Di samping itu, tantangan dalam percepatan pengembangan jalan bebas hambatan, termasuk pembangunan jalan tol, optimalisasi penggunaan dan pembangunan prasarana jalan dengan memantapkan preservasi dan memperluas kapasitas jalan, serta perkuatan dan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan. Tantangan tersebut semestinya harus direspons dalam program penelitian dan pengembangan jalan dan jembatan. Salah satunya adalah mewujudkan fungsi litbang sebagai pendorong agar dapat dilaksanakan pekerjaan konstruksi sehingga menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat, dan menjadi lebih cepat, yang menjadi tagline litbang PU. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan latar belakang yang telah kami uraikan tadi, maka seluruh ide, kreasi, dan usaha para peneliti, rekayasa maupun seluruh komponen pendukung litbang yang ada hendaknya dapat diarahkan pada beberapa isu. Yang pertama, penggunaan sumber daya material lokal secara optimal dengan tetap memperhatikan persyaratan lingkungan maupun kearifan lokal.
Kedua, tersedianya teknologi infrastruktur tepat guna dan berkelanjutan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan, khususnya pulau-pulau terpencil dan kawasan khusus termasuk area pengembangan pertanian dan perikanan. Dan ketiga, tersedianya teknologi jalan dan jembatan yang dapat menstimulir pertumbuhan ekonomi daerah dan melibatkan secara langsung peran masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di pedesaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, secara khusus saya minta pada kesempatan ini agar Litbang dapat mulai mendorong dilakukannya inisiasi dan upaya-upaya yang sistematik untuk mengurangi emisi karbon, baik melalui aplikasi konsep green construction pada bidang jalan dan jembatan maupun upaya-upaya lain yang telah dikaji dan diteliti secara intensif. Terakhir yang perlu kami sampaikan adalah bahwa melalui kegiatan forum ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah rumusan dan masukan yang dapat digunakan untuk memperkuat program-program Litbang yang memiliki fokus dalam keandalan infrastruktur berwawasan lingkungan serta memiliki nilai tambah bagi sumber daya lokal. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi Kolubium Jalan Jembatan tahun 2013 ini saya buka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan pengumuman Anugerah Peneliti Terbaik dan Prakarya Terbaik 2012 yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan. Kepada Bapak Insinyur Joko Purnomo MP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Litbang Kejaksaan Umum, yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bina Marga yang diwakili oleh Bapak Direktur Bina Teknik, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pertanian Umum, yang terhormat Bapak Kepala Pusat Litbang dan Jalan Jembatan, yang kami hormati para pejabat Eselon 2, pejabat Eselon 3, lingkungan pusat di Jalan Jembatan, dan juga para pejabat fungsional, rekayasa, peneliti, dan juga undangan sekalian. Pembinaan jabatan fungsional tidak hanya terfokus pada penambahan jumlah pegawai fungsional, namun juga perlu dilakukan dengan cara memberikan motivasi kepada para pejabat fungsional yang telah ada, dan dapat pula dilakukan upaya yang lain seperti diselenggarakannya pemilihan peneliti dan rekayasa terbaik, dan juga perlu adanya suatu dorongan pada para pejabat fungsional yang lain dan juga para calon pejabat fungsional untuk selalu dapat meningkatkan prestasi dan mengembangkan karir melalui jabatan fungsional. Kegiatan pemilihan peneliti terbaik telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Namun pada 2 tahun terakhir ini pemilihan ditambah dengan adanya rekayasa terbaik. Adapun kriteria dalam pemilihan peneliti dan rekayasa terbaik tahun 2012 ada sebagai berikut. 1. Peneliti dan rekayasa pada jabatan pertama 3A sampai dengan peneliti dan rekayasa muda 3D. 2. Kecepatan dalam penambahan angka kredit. 3. Kerjasama dalam tim. 4. Inisiatif, integrasi ataupun inovasi. Dan 5 adalah keterlibatan di dalam kegiatan
artis teknik. Sebagai apresiasi pada peneliti dan mereka terbaik akan diberikan sertifikat dan plakat dan juga uang tunai sebesar Rp2.500.000. Masih kecil. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Adapun calon peneliti dan rekayasa terbaik yang masuk dalam kandidat peneliti dan rekayasa terbaik tahun 2012. Untuk calon peneliti terbaik, satu adalah Ibu Dian Asri Mulyani ST.MSc. Peneliti pertama 3B dari Balai Teknik Jalan. Yang kedua, Bapak Fahmi Aldiamar ST.MT, peneliti muda 3C, ini juga dari Balai Teknik Jalan. Yang ketiga, Ibu Natalia Tanan ST.MT, peneliti muda 3C dari Balai Teknik Fakultas dan Lingkungan Jalan. Jadi ada dua balai di sini yang dominan. Ini balai jembatan belum kelihatan, dan juga untuk balai kekerasan dari peneliti belum ada. Bapak Ibu sekalian, yang terpilih sebagai peneliti terbaik tahun 2012 adalah Bapak Fahmi Aldiamar dari Balai Teknik Jalan. Ini adalah peneliti muda kita yang cukup kompeten, dan sekarang beliau sedang mendalami terkait dengan panel dan juga kegempaan. Jadi beliau terlibat di dalam penyusunan zonasi gempa kemarin. Ini cukup potensi sekali. Kemudian untuk rekayasa terbaik, kandidatnya yang pertama adalah Alian Nur Cahya ST. Rekayasa pertama 3A dari Balai Bahan dan Perkarasan Jalan. Kemudian Ibu Sri Yeni Mulyani STP, rekayasa muda 3C dari Balai Teknik Fakultas dan Lingkungan Jalan. Yang ketiga, Bapak Arisata Makalete STMT, rekayasa muda 3C dari BWB Teknik Jalan. Nah, ini ceritanya dua-duanya ada wakil dari peneliti maupun rekayasa. Saya mengucapkan selamat Pak Ludi sebagai Kepala Balai Teknik Jalan telah bisa membina cukup baik. Dan rekayasa terbaik tahun 2012 adalah Ibu Sri Yeni Mulyani STP dari Balai Teknik Fakultas dan Lingkungan Jalan. Demikian, selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kapolitbang serta Bapak Kapoljatan nanti dapat menyampaikan apresiasi berupa sertifikat dan plakat dan juga uang tunai pada para peneliti dan rekayasa terbaik tahun 2012 pusat di Kawasan Jembatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Fahmi Aldiamar dan Ibu Sri Yeni untuk ke depan menerima cenderamata sekaligus hadiah. Kepada yang terhormat Bapak Kabalitbang Pekerjaan Umum dan Bapak Kepala Pusat Litbang Jalan dan Jembatan untuk memberikan cenderamata sekaligus hadiah.
Terima kasih kepada Kepala Badan Litbang Pekerjaan Umum dan Kepala Pusat Litbang Jalan dan Jembatan yang telah memberikan cenderamata dan sekaligus hadiah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyajian makalah kunci dari Dirjen Bina Marga yang akan disampaikan oleh Direktur Bina Teknik kepada Bapak Insinyur Suhardi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kabid Litbang Kementerian PU, yang terhormat Bapak Kabid Jatan, Bapak Kabid Air, Ibu Kabid Sosgreen, Ibu dan Bapak pembicara maupun peserta koloquium yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Dirjen Bina Marga pada hadirin sekalian bahwa beliau hadir dalam acara ini dan menugaskan kepada saya untuk menyampaikan paparan dari Bina Marga. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari pentingnya ibadah ini. Ibu dan Bapak sekalian, kemarin kami juga mengucapkan selamat kepada teman-teman peneliti yang mereka yang sudah mendapatkan dengan terbaik. Mudah-mudahan karya-karyanya bisa kita manfaatkan bersama, dan bagi teman-teman yang belum, mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi yang terbaik. Ibu Bapak sekalian, kami dari Bina Marga sangat mendukung koloquium ini, apalagi kalau judulnya tadi berkaitan dengan pengembangan teknologi untuk mewujudkan jalan dan jembatan yang andal, berwawasan lingkungan, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Tadi sampaikan oleh Bapak Kabid Litbang bahwa kita sangat terbatas sumber daya alam kita. Jadi sekarang itu masih banyak di antara proyek-proyek di Bina Marga itu yang masih secara tradisional memaksakan diri menggunakan agregat, sehingga apa yang terjadi adalah bagaimana daerah-daerah yang jauh dari sumber material, gitu ya, terpaksa mengadakan material misalnya dari Merak, gitu ya. Nah ini juga kita sadari bahwa material itu sangat terbatas, gitu. Sehingga yang kedua juga dalam rangka efisiensi tadi sampaikan bahwa kita harus berpikir bahwa mestinya material lokal sekitar kegiatan proyek kita itu bisa kita manfaatkan untuk pembangunan maupun pemeliharaan jalan dan jembatan kita. Nah, kesempatan di koloquium ini tentu ini adalah tempat bertemunya para peneliti dari Puslitbang, para profesional maupun para praktisi di lapangan kita. Jadi tentu kita harapkan nanti hasil koloquium ini juga bisa kita jalan bersama, bagaimana kita tadi memanfaatkan material lokal tapi juga sekaligus menjaga lingkungan. Baik, Bapak sekalian, outline daripada paparan ini seperti yang digambarkan tadi. Jadi berdiri pendahuluan, lalu bagaimana kita melakukan pemeliharaan maupun pembangunan dengan lebih bagus, ya, better, cleaner, dan safer roads. Ini yang menjadi tujuan kita. Dan juga bagaimana aspek sosial dari ekonomi jalan dan juga usaha, ya, diharapkan dalam koloquium ini menghasilkan sesuatu untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Kami tahu bahwa banyak daerah di Indonesia ini yang sebetulnya ada material-material setempat yang kadang-kadang karena belum ada spesifikasi dari belum kita manfaatkan untuk pembangunan di bidang jalan jembatan. Contohnya kami waktu di Riau itu Pak, itu juga ada tanah yang bisa kita stabilisasi dengan semen, dan hasilnya juga bagus gitu. Nah kadang-kadang ada case kita kerja di tempat lain yang kurang berhasil, kita polis bahwa itu karena semennya salah gitu. Nah ini ke depan bagaimana supaya material-material yang tadi, apakah itu tanah buru, semen, tanah urukan maupun pasir, kita bisa manfaatkan untuk pembangunan jalan dan jembatan kita. Jadi sebagai ilustrasi bahwa infrastruktur tentu tujuannya untuk memperlancar arus barang dan jasa, dan
sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri. Tentu kita harapkan ini menjadi efisien. Efisien dalam arti dengan keterbatasan ini, gitu, kita bisa memperdayakan sumber daya alam setempat tadi, lokal tadi, untuk menjadi lebih murah, lebih handal, gitu, sehingga dana yang terbatas ini kita bisa menangani jaringan jalan dan jembatan lebih banyak lagi. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan material lokal, tentu kita akan menjadi efisien dan dengan terbatas kita bisa menangani lebih banyak jalan maupun jembatan. Visi kita di 2025 itu coba kita tuangkan di dalam yang lebih kuantitatif, bahwa kita ingin menuju negara yang berpendapatan tinggi, gitu ya, antara dengan PDB antara 4 sampai 4,5 triliun US dollar, sehingga sejajar dengan negara maju. Apa syaratnya? Tentu syaratnya adalah bagaimana infrastruktur jalan kita dan jembatan kita, bukan hanya jalan nasional, tapi juga jalan kabupaten dan provinsi, bersinergi untuk memperlancar arus barang dan jasa sehingga ekonomi kita lebih kompetitif. Nah, ini juga kita harapkan nanti dalam kolokvium menghasilkan rekomendasi barangkali apa yang kita lakukan untuk bisa memanfaatkan material lokal untuk pemanfaatan jalan secara handal dan lebih ramah lingkungan. Jadi ke depan tantangan kita adalah dalam rangka mencapai sasaran PDB kita 4 sampai 4,5 triliun tadi, tentu kita harus menekan biaya logistik kita pada level yang sangat kompetitif, yaitu sekitar 5%. Kita masih lebih dari itu. Itu menunjukkan bahwa kita secara kompetitifnya, gitu ya, itu belum bisa bersaing dengan negara lain. Juga disparitas atau keseragaman infrastruktur itu sangat timpang antara wilayah timur dan wilayah barat. Nah, sekarang bagaimana supaya kita memanfaatkan material lokal, terutama wilayah timur tadi, dengan teknologi maupun inovasi lain, sehingga bisa mendapat jaringan jalan dan jembatan yang lebih banyak lagi. Berikutnya juga kita berpikir bagaimana supaya tidak terbeban kepada jalan semua. Jadi angkutan barang dan jasa kita sekarang itu lebih dari 90% itu adalah mengandalkan jalan, sehingga jalan kita terbebani lebih. Nah, ini bagaimana kita juga bisa memikirkan moda-moda transportasi lain, baik laut maupun jalan baja, agar juga membagi beban supaya jaringan jalan kita menjadi efisien lagi. Lanjut. Jadi grafis dari kondisi jalan nasional, sasaran-sasaran kita menuju di 2014 nanti 95%. Jadi insya Allah kalau dari jalan nasional dari 38.500 km jalan dan jembatan, kita bisa mencapai sesuai dengan sasaran bisa 94% minimal. Tapi kan kita tahu bahwa jalan ini adalah membentuk jaringan. Jadi tidak ada gunanya jaringan nasional kita mantap kalau jalan provinsi maupun kabupatennya itu rusak berat. Sekarang itu banyak keluar dari daerah bahwa tidak sistem jaringan kita tidak berjalan dengan baik karena terutama jalan-jalan daerah itu banyak yang rusak, utamanya karena keterbatasan sumber daya daerah. Nah, ini mudah-mudahan ada terobosan-terobosan bagaimana kita melakukan langkah inovasi teknis agar dengan keterbatasan tadi kita bisa membentuk sistem jaringan yang lebih bagus lagi. Ini grafik-grafik yang menunjukkan daya saing dari negara lain dari segi infrastruktur. Jadi grafik yang biru itu adalah Global Competitiveness Index kita. Jadi secara total kita berada di posisi 50 dari kira-kira 140 negara yang disurvei. Namun ternyata dari infrastruktur kita di bawah rata-rata tadi, berarti menunjukkan bahwa infrastruktur kita itu menarik ke bawah terhadap daya saing kita, daya saing ekonomi kita. Nah, ini tugas kita bersama. Nah, jalan lebih mana lagi? Jalan kita ada di posisi 90 dari 150. Gitu. Jadi ini adalah tugas kita bersama untuk bersama-sama menaikkan daya saing, gitu ya,
utamanya dari jalan kita, sehingga secara ekonomi kita juga bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ini adalah grafik setiap pulau, baik Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan nasional. Jadi aksesibilitas di bagian barat itu memang lebih tinggi. Tapi mobilitas di wilayah barat itu ternyata lebih rendah karena menunjukkan bahwa volume dibanding kapasitasnya sudah mendekati jenuh. Banyak yang perlu terobosan jalan baru maupun penambahan kapasitas dari jalan yang ada. Jadi dari segi aksesibilitas itu lebih bagus, tapi dari mobilitasnya kurang bagus. Ini mobilitas kita dibanding negara lain, Cina, India, Indonesia, Thailand, gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa indeks mobilitas Indonesia saat ini ada di angka 2, gitu ya. Sedangkan Cina itu, India itu sudah 3. Jadi untuk mencapai indeks mobilitas yang mendekati mereka, mestinya kita harus meningkatkan maupun menambah jaringan jalan sepanjang 20.000 km. Nah, kita harapkan dengan kolokium ini, gitu ya, kita memberikan masukan-masukan kepada stakeholder yang lain, apa usaha kita untuk membuat efisien dana kita dengan memanfaatkan material lokal maupun yang lebih berwawasan lingkungan. Saya kira ini visi Bina Marga yang sudah sering disampaikan, mungkin Ibu dan Bapak sudah terbiasa bahwa kita ingin mewujudkan jaringan jalan yang andal, berpadu, berkelanjutan di seluruh Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jadi secara kualitatif adalah kita sebagai multiplier terhadap sektor lain, diharapkan tentu masukan-masukan dari teman-teman yang musibah, apa yang kita lakukan untuk bisa dengan keterbatasan ini bisa membuat pembinaan jaringan jalan kita jadi lebih efisien. Nah, ini isu strategis di dalam pengembangan teknologi jalan kita. Jadi kita akan menuju yang greener road, safer road, dan better road. Memang kita ada berbagai tantangan. Lanjut. Pertama, banyak jalan kita yang sudah jenuh volumenya. Jadi terutama di kota besar, bukan hanya karena lebarnya yang kurang, budgetnya yang kurang, tapi juga karena praktek pemanfaatannya tidak benar. Tadi saya baru jalan dari Kasihbur ke sini, ternyata di pasar itu satu lajur dipakai jualan dan parkir, gitu. Padahal cuma ada 2 lajur, sehingga terjadi kemacetan, sehingga volume di situ itu jadi separuhnya. Nah, ini di depan mata kita, tapi kita juga belum melakukan langkah-langkah. Dan banyak tempat begitu. Bahkan di Pantura ini macetnya itu penyebab yang besar adalah pasar tumpah. Ini pasar tumpah, dan yang lebih parah lagi adalah lane use kiri kanan jalan kita. Jadi kalau di negara lain, ya, kalau kita lihat fungsi arteri itu akan terjaga cukup panjang. Karena memang aturan ditegakkan, tidak boleh membuat keluar masuk ke jalan arteri sembarangan. Gitu. Nah, di kita ini sekarang hampir tiap 100 meter ada gang, ada jalan masuk, ya, sehingga nanti motor nyebrang, bisa nyebrang. Ini sangat mengurangi kapasitas kita. Ya, mudah-mudahan nanti juga di dalam kolokium ada paparan yang mengevaluasi terhadap usaha untuk tertib terhadap pemanfaatan jalan kita, sehingga kapasitas yang terbatas ini kita bisa manfaatkan dengan optimal. Lalu overloading. Jadi overloading ini kita sangat sedih, gitu ya, melihatnya. Sekarang yang terjadi adalah di Indonesia itu adalah produk ban yang terkuat di dunia, gitu ya. Mungkin mendekati ban baja, gitu ya. Jadi ban kita itu sangat kuat sehingga bisa menampung load, gitu ya, sampai 20 ton, gitu ya, terhadap satu ekstra, gitu. Padahal kita tahu bahwa damaging faktor atau daya rusaknya itu adalah eksponensial, gitu ya. Saya juga bingung ini bagaimana mulainya, gitu ya. Memang ini interdebat, mulai dari perindustrian, perhubungan, penegakan hukum, kita di Bina Marga. Tapi yang jelas overload terjadi terus, dan ini adalah faktor yang sangat dominan terhadap pengurangan lifetime dari jalan
Jadi mudah-mudahan ini bisa ada solusi gitu ya. Saya ingat ini saya baru masuk di PU dulu Pak, tahun 80 itu obrol sudah dibahas Pak. Tapi saya mau pensiun belum juga selesai. Ini kita tahu ini adalah kerugiannya itu besar Pak Pak ini. Ya, nggak tahu keuntungan yang didapat dari pengguna jalan yang obrol itu berapa, tapi kerugiannya sangat besar. Tapi kita belum berhasil gitu ya, walaupun sudah kita coba koordinasikan belum berhasil untuk membatasi terhadap obrol. Lalu terhadap tantangan lain adalah lingkungan. Jadi perubahan lingkungan yang cepat gitu ya. Mungkin juga karena kita juga karena penambangan korek dan lain, maka terjadi banyak bencana. Ini bencana ini belum tentu akibat kelalaian, bukan tentu karena alam, tapi mungkin karena kelalaian kita. Contohnya adalah banjir ini Pak. Banjir ini adalah sangat mempercepat kerusakan jalan, banyak karena kita bandis yang tidak benar. Jadi jalan kita banyak yang rendam air, akhirnya begitu banjir disusut, jalannya pada keropos-keropos karena terkena trek dari ban kendaraan maupun ambles kalau dia banjirnya sampai kepada badan jalan. Kita mencoba merayakan mengenai faktor kunci terhadap kesuksesan penyelenggaraan jalan. Jadi ada 7 faktor yang sifatnya software maupun hardware. Jadi mulai dari planning gitu ya. Kita mestinya membuat jaringan jalan yang mendukung pengelolaan tata ruang dan tata guna lahan. Nah ini mudah-mudahan RUU tata ruang yang sudah disahkan maupun dikerjakan ini ditati bersama sehingga jaringan jalan tadi bersinergi dengan rencana pengembangan wilayah tadi. Lalu di dalam aspek programming juga diharapkan alokasi anggaran yang tepat dengan sasaran kinerja. Jadi ini yang kelemahan kita sering sasaran jangka menengah kita ini berubah karena ada kegiatan-kegiatan yang dibuat dari sasaran yang kita sepakati bersama. Gitu. Banyak proyek yang mercusuar yang besar-besar yang menyerap anggaran banyak, sehingga kita melupakan kadang-kadang ada satu ruas jalan yang sudah lewat lifetime-nya, kita belum melakukan preventive maintenance. Sehingga terjadi adalah jalan akan cepat rusak karena telat dari penanganan kegiatan kita. Lalu yang faktor ketiga dalam budgeting adalah delivery system dalam rangka mendukung strategi pencapaian kinerja jalan. Kita juga belum punya strategi yang tepat. Kadang-kadang kita dulu mengadakan swakelola, kita melihat bahwa swakelola juga ada kelemahan, kita mencoba dikontrakkan dengan ada kelemahan, kita coba lagi PDMC. Nah mudah-mudahan nanti ada sesi yang atau paparan yang apa plus minusnya masing-masing nanti seperti apa. Lalu faktor keempat adalah peningkatan desain dan penerapan teknologi yang menjamin minimum life cycle cost. Jadi diharapkan nanti di dalam pemrograman ini kita sudah membuat kajian-kajian gitu, tidak hanya menguntungkan dari jangka pendek, tapi juga secara total daripada lifetime suatu bangunan infrastruktur kita. Jadi mungkin kalau rigid pavement barangkali initial cost-nya tinggi, tapi maintenance cost-nya juga kecil, lifetime-nya lebih panjang. Nah ini bisa dikaji mana yang lebih cocok untuk satu daerah, apakah fleksibel atau rigid atau semi-rigid. Lalu faktor lain adalah pelaksanaan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat anggaran. Nah ini domain kami, ini juga lagi kami kaji terus di Bina Marga, bagaimana usaha kita untuk meningkatkan kualitas, karena kita menyadari bahwa banyak sorotan terhadap kita karena kualitas pekerjaan yang belum sesuai dengan persyaratan kita. Lalu di dalam maintenance adalah pemeliharaan yang bersifat responsif dan preventif. Jadi kami menyadari bahwa belum semua teman-teman PPK di lapangan itu semangatnya sama gitu. Jadi di dalam pemeliharaan preventif ini gitu, kita lebih banyak reaktifnya gitu. Kalau udah ada lubang baru kita kerjakan. Padahal mestinya pada waktu masih mulai segregasi kita sudah barangkali kalau sudah ada letak kita sealing. Nah ini yang perlu perhatian kami semua. Lalu di dalam operation adalah penegakan hukum dan peraturan terhadap penggunaan lahan. Ini yang
mungkin tugas kita bersama, ternyata karena kita tidak tertib terhadap pemanfaatan Rumija tadi, kita banyak jalan kita yang rusak karena banjir, karena orang membuang air di jalan gitu. Dan itu sudah menjadi rahasia umum bahwa sekarang membangun banyak yang lantainya, ruko-ruko itu lebih tinggi dari jalan dan parkirnya dimiringkan ke jalan gitu. Sehingga jalan kita menjadi sungai yang besar yang ada di jadi kalau tantangan tadi kami gambarkan dalam skema, maka kita pecah dua. Yang pertama yang terdiri software engineering, mulai dari planning sampai budgeting tadi. Lalu kita mungkin juga bisa diberikan masukan nanti apa solusinya. Hal yang sifat hardware gitu ya, itu adalah mulai dari desain sampai ke pemeliharaan tadi. Jadi kesesuaian dengan teknologi, nah yang kita harapkan juga kolokium nanti keluar hasil-hasil daripada kajian kolokium tadi apa yang cocok untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan sama pemeliharaan tadi. Nah, yang pentingnya adalah peningkatan kemampuan SDM. Jadi kami dari Pak dinyalakan di sini juga bahwa ahli terhadap yang spesifik jalan maupun jembatan ya, apakah pavement atau jembatan maupun building ini sangat terbatas. Nah, mudah-mudahan juga dari Litbang ini dilahirkan ahli-ahli gitu ya. Tapi kami rasakan bahwa tidak gampang mencari ahli yang berkaitan dengan keahlian spesifik. Hal lain yang berkaitan dengan tuntutan ke depan adalah bagaimana kita membangun jalan yang pro lingkungan gitu ya. Kita tahu bahwa survei dari Pak Sehana Wira Hadi Kusuma tahun 2012 bahwa energi yang dibutuhkan untuk pengaspalan gitu ya, jalan nasional saja itu ada di 3,35 juta gigajoule energi yang dibutuhkan. Itu menghasilkan emisi kira-kira 0,247 juta megagram. Nah, ini yang ikut menyumbang terhadap efek rumah kaca. Nah, ini apakah nanti ada topik yang berkaitan dengan itu, bagaimana kita meminimalkan terhadap penggunaan energi sehingga kita tidak berperan banyak di dalam global warming. Jadi teknologi yang kita lakukan yang pro-environmental adalah menekan emisi CO2, mengurangi energi cost dan mengurangi noise. Jadi kita sudah melakukan langkah-langkah terhadap usaha untuk ramah lingkungan di bidang pembangunan jalan, antara lain dengan recycling. Jadi sudah kira-kira 4-5 tahun yang lalu kita mencoba recycling dengan segala plus minusnya. Jadi intinya adalah kita ingin menggunakan material yang ada dengan sedikit mungkin menambah fresh material. Namun kita juga masih merasa itu perlu kita sempurnakan, gitu ya. Jadi bagaimana meminimalkan penggunaan fresh material tadi, bagaimana kita juga merecycle kalau memungkinkan beton gitu ya, rigid pavement ini kalau dibongkar kita juga menjadi buangan yang sulit, dan apakah memungkinkan kita recycle lagi gitu. Dan juga inovasi lain yang kita lakukan di dalam proses penggunaan material yang ada dengan menambah sisi material tersebut. Lalu juga one mix gitu ya, ini juga mengurangi penggunaan energi dengan penggunaan stick maspal, split maspek kapal tadi. Jadi mudah-mudahan Pusjatan juga mengembangkan penelitian bagaimana kita bisa menggunakan secara massal ke depan ini, karena kelihatannya perkembangannya belum terlalu mengembirakan. Termasuk penggunaan campuran dingin untuk perpelaksanaan pelat, jadi menggunakan modifier. Dan ini sangat cocok sebetulnya kalau kita bisa kembangkan untuk pemeliharaan gitu ya. Kita mengalami kalau pemeliharaan pakai hotpick sulitnya adalah pada waktu bulan Januari Februari musim hujan, itu HMP itu belum ada yang bekerja, kita harus tambah jalan. Nah, ini teknologi penggunaan campuran dinginnya belum familiar. Nah, ini kita harapkan tidak bisa kita kembangkan bersama.
Berikutnya adalah penggunaan AMP dengan bahan-bahan bakar solar. Sebetulnya apa? Menggunakan solar itu emisi CO2 yang dihasilkan bisa lebih rendah daripada menggunakan batu bara. Selain itu juga penggunaan batu bara sendiri dari segi kualitas juga sulit dikendalikan, karena kita tahu bahwa butiran batu bara yang masih besar-besar itu menjadi ikut menjadi tercampur dan itu menjadi pelemahan di dalam holding kita. Lalu pemilihan rigid pavement. Jadi rigid pavement ini salah satu yang mengurangi emisi CO2. Bagaimana penggunaannya ke depan? Tentu kita seleksi karena memang emisi CO2 tinggi. Tapi mudah-mudahan kita juga ada proposal bagaimana membuat rigid pavement yang lebih murah lagi, lebih mudah dikerjakan dan dengan curing time yang lebih pendek lagi. Nah, ini untuk vertikal yang semakin lebar. Kapasitas tadi ini adalah usaha untuk green teknologi mendapatkan layar yang stabil dengan menggunakan rumput vertikal. Ini bagus sebetulnya, tapi kok saya juga kiranya belum bisa berkembang dengan banyak di kita ya. Apakah pembibitannya susah atau mahal atau faktor apa ya? Lalu penanaman pohon ini kita menjadi tugas kami di Bina Marga bahwa dalam rangka mengurangi gas CO2 kita juga sudah melakukan penghijauan di daerah milik jalan kita seluruh jalan nasional dan juga drainase jalan kita coba bagaimana supaya bisa ikut melestarikan terhadap lingkungan kita. Juga teknologi untuk mengurangi kebisingan. Jadi di negara-negara lain sudah menjadi concern bahwa masyarakat di kiri kanan jalan harus aman dari kebisingan akibat lalu lintas, sehingga dibuat noise barrier dan kita ke depan juga harus memikirkan ini karena ini adalah menyangkut dengan kualitas hidup masyarakat. Jadi berbagai teknologi sudah ada yang berkaitan dengan termasuk kita juga memikirkan bagaimana pavement yang mengurangi kebisingan daripada kendaraan kita. Jadi selain lingkungan, jadi kita juga ingin jalan kita itu lebih meningkatkan terhadap keselamatan pengguna. Jadi kami sampaikan bahwa data dari kepolisian tahun kemarin 2012 ternyata korban akibat kecelakaan lalu lintas itu menjadi 32.000 per tahun. Ini adalah korban yang sangat besar dan kita punya kewajiban untuk melakukan langkah-langkah baik terhadap jalan yang sedang dikerjakan maupun jalan yang sedang kita pelihara. Jadi petunjuk-petunjuk sudah kita berikan kepada para PPK bagaimana mengerjakan pengamanan lalu lintas pada waktu konstruksi maupun mungkin pada waktu jalan keadaan rusak kita belum bisa menangani. Ini adalah tugas kami untuk selalu mensosialisasikan kepada teman-teman PPK bagaimana supaya care terhadap keselamatan jalan. Jadi hal lain adalah rencana umum nasional terhadap keselamatan. Jadi sudah ada perpres untuk mewajibkan dalam rangka mengurangi korban lalu lintas. Kita punya target 50% harus berkurang di tahun 2020 dengan langkah-langkah. Gitu ya. Kami harus mewajibkan kepada para PPK untuk menutup pothole itu paling lama 7 kali 24 jam sejak ada informasi terhadap adanya lubang di jalan nasional. Lalu juga jalan nasional harus memiliki bahu jalan yang berfungsi dengan baik dan cukup rapat dengan perkerasannya dengan target minimal 40% pada tahun 2015. Lalu untuk jalan perkotaan yang mana rawan terhadap pejalan kaki, maka untuk diberikan pagar terhadap trotoar-trotoar tadi.
Jadi kami dari Bina Marga koordinasi dengan wilayah dan sekjen di dalam sosialisasi terhadap keselamatan jalan kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten. Itu yang berbeda. Aspek sosial ekonomi jalan ini masih banyak hal-hal yang perlu kami perhatikan, ya. Masih banyak yang tidak tersedia untuk jalan kaki di perkotaan. Dan yang banyak juga sudah ada trotoarnya tapi tidak dipakai untuk jalan kaki karena diakuisisi oleh pihak lain. Nah ini kita juga perlu perketat. Nah, lalu juga tadi sampaikan mengenai pasar tumpah tadi juga mestinya ini bukan kita bersama karena kerugian maupun risiko terhadap kecelakaan itu sangat tinggi. Jadi mungkin barangkali bisa diteliti Bu Kapus Sosial ini dampak dari pasar tumpah ini secara ekonomi itu dan sosial itu ya seperti apa supaya kita bisa lebih meyakinkan kepada stakeholder yang lain bahwa ini sangat merugikan terhadap keselamatan maupun aspek ekonomi dari pengguna jalan yang lain. Nah, sekarang kesimpulan dari pemanfaatan sumber daya lokal kita itu jadi kita dengan meningkatnya anggaran infrastruktur kita itu kenaikan terhadap kebutuhan, ya. Kebutuhan material itu dari 32% meningkat menjadi 60% kebutuhan. Nah ini yang perlu kita hemat. Kita tahu itu adalah sumber daya yang terbatas. Juga dalam rangka ketahanan lingkungan, mudah-mudahan ini juga menjadi concern kita bersama, termasuk Kolosium ini menghadirkan rekomendasi tadi. Jadi meningkat tadi bukan hanya kami di Bina Marga, tapi juga proyek-proyek yang lain, MRT maupun bandara dan lain-lain. Peningkatan lain adalah kebutuhan aspal, ya. Jadi naik 60% dari 1,25 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2014 nanti. Jadi ini juga yang perlu kita cermati bersama, karena pasti ada dampak terhadap polusi dan lain-lain. Kebutuhan selain begitu juga, sehingga perlu strategi di dalam teknologi dan inovasi untuk mengembangkan bagaimana menghemat penggunaan material baik agregat, aspal maupun semen tadi. Jadi material-material lokal yang sudah kita gunakan itu, namun juga perlu penelitian lebih lanjut adalah penggunaan asbestos, gitu ya. Kita punya sumber daya alam yang sangat besar dengan nilai kelebihannya juga, bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan optimal. Tailing, hasil-hasil dari bekas tambang itu juga mestinya kita bisa gunakan. Slag baja, pasir kuarsa, batu karang kristali, dan setiap daerah ada Pak. Jadi apakah material puru, apakah boksit atau pasir setempat, ini banyak tiap daerah yang mungkin perlu kita dukung dengan LSPM tadi agar bisa ada payung hukum untuk mengerjakan sesuai dengan potensi daerah yang ada di situ secara efisien, namun juga tetap sesuai dengan kaidah tersebut. Jadi aspek terakhir ini kita ingin juga bersama-sama Puslitbang untuk bersama-sama menggunakan cara bersama-sama asbestos, karena memang asbestos ini kadang-kadang user itu masih kalau mau dengan dulu Pak. Dulu pada waktu asbestos dikirim butiran itu dikerjakannya sulit, kadar bitumennya itu variasinya banyak, lalu kalau sudah kena air sulit digunakan. Nah ini meyakinkan bahwa sekarang sudah ada teknologi itu adalah hal yang cukup menantang gitu ya. Nanti mudah-mudahan dengan kolokvium, dengan pameran, lalu sama-sama kita yakinkan kepada para stakeholder kita, terutama PPK, Satker, Balai maupun yang ada di daerah, untuk secara maksimal menggunakan asbestos, karena kita tahu ini adalah produk murah dari sumber daya alam kita, dan kekurangannya tadi dalam tahun pembentukan itu bisa diatasi dengan teknologi. Saya kira itu dari kami Pak, mohon maaf kalau ada kurangnya, dan mudah-mudahan
bagaimana pembinaan jaringan jalan ke depan lebih baik dengan menggunakan material lokal, namun juga tetap kita melestarikan lingkungan dan mengefisienkan sumber daya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.